Ya, selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita memasuki tahapan peer teaching dan hari ini hari pertama untuk pelaksanaan untuk 6 orang peserta dan sesaat lagi kita akan masuki ke peserta 4. Untuk itu silakan kepada Pak Sandra Ginting untuk mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari jam sekarang tepat pukul 14.00. Silakan dimulai. Baik, apakah kedengaran suara saya Bapak, Ibu? Diperbesar kedengaran Bapak. Kedengaran nggak? Ya, oke. Ya, kedengaran. Baiklah, peserta didik yang Bapak banggakan pada sore hari ini. Sebelumnya selamat sore siang untuk kita semua. Kita berjumpa lagi pada pertemuan sore hari ini ya, di mana mata pelajaran kita tetap geografi ya. Kita melanjutkan materi minggu lalu. Oke, selamat siang semuanya. Siang Bapak. Siang Pak. Oke, selanjutnya tadi sebelum kita memulai pelajaran kita, langkah baiknya kita untuk berdoa kepada ketua kelas itu Tri Widodo, silakan dipimpin untuk kita memulai awal pelajaran kita, silakan. Ya, mari teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ucapan salam kepada Pak Guru. Selamat pagi Pak. Selamat siang Pak. Ya, terima kasih ya. Sekarang sebelum kita mulai, Bapak cek hadirannya dulu ya. Yang pertama di sini Sri Widayati hadir ya. Bapak. Hasanuddin hadir. Tri Widodo hadir tadi ya, memimpin. Satria hadir. Nikodemus ada? Belum hadir ya? Oke. Katanya di rumahnya lagi mati lampu, Pak. Oh ya. Darni hadir? 2 orang ya belum hadir ya? Oke. Nah, untuk mengantisipasi nanti temannya tiba-tiba masuk, ini Bapak sediakan link ya. Bapak sediakan link untuk teman-temannya nanti absen di link ya. Bagi yang terlambat Bapak kirimkan di itu ya, Bapak kirimkan di chatting di Meet sama di grup ya. Saya kirim, bentar. Oke, selanjutnya sambil menunggu temannya hadir ya, mungkin karena gangguan jaringan, karena ini sifatnya daring ya, banyak kendala yang harus kita hadapi. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke materi, kita ingat dulu sebentar ya anak-anak, yaitu materi minggu kemarin. Nah, ya, minggu kemarin kan kita sudah mempelajari tentang struktur dan pola keruangan kota. Begitu juga sebelumnya lagi, ada ingat lagi sebelum kita mempelajari struktur pola dan keruangan kota, apa struktur pola dan keruangan desa, itu pertemuan pertama ya. Pertemuan kedua dan pertemuan ketiga hari ini kita akan membahas interaksi desa dan kota. Nah, manfaat dari kita mempelajari manfaat interaksi desa dan kota ini adalah yang pertama, dapat meningkatkan hubungan sosial ekonomi antara penduduk desa dan kota. Yang kedua, pengetahuan penduduk desa meningkat. 3, dapat menemukan arti penting pendidikan bagi penduduk desa. Nah, ini yang banyak kita rasakan ya, orang-orang desa juga banyak sekolah ke kota ya, dan sesuai perkembangan saat ini banyak pendidikan juga sudah masuk ke desa ya. Selanjutnya, dapat menumbuhkan heterogenitas mata pencarian penduduk desa. Nah, jadi tidak lagi penduduk desa itu sudah banyak bermacam-macam mata pencarian ya, tidak lagi hanya sebagai petani seperti itu. Selanjutnya, terjadi peningkatan pendapatan. Itu yang selanjutnya, yang terakhir,
terpenuhinya berbagai kebutuhan penduduk baik di perkotaan maupun desa. Tuh, yang namanya interaksi desa ini ada saling membutuhkan ya antara desa dan kota, ada interaksi dari situ. Oke, selanjutnya sebelum masuk lagi, Bapak akan memperjelas lagi KD dan IPK kita ya pada pertemuan sore ini ya, di mana tadinya beberapa pertemuan terakhir ini yaitu menganalisis struktur peruangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan. Nah, IPK kita pada hari ini yaitu untuk KD3 menganalisis interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan, dan IPK 4-nya menyajikan laporan tentang interaksi desa kota dalam pemerataan pembangunan yang dilengkapi dengan peta, bagan, tabel, grafik, dan atau diagram. Itu untuk KD dan IPK. Selanjutnya untuk uraian materi kegiatan dan penilaian. Nah, ini ya kegiatan kita hari ini, di mana materinya adalah interaksi desa dan kota dalam pemerataan pembangunan. Itu submaterinya terdapat faktor yang mempengaruhi interaksi desa dan kota dan dampaknya, serta pembangunan kota dan ahli fungsi lahan. Oke, untuk uraian kegiatannya nanti akan diadakan diskusi kelompok dan tanya jawab. Untuk penilaiannya nanti Bapak akan menilai 2 penilaian. Yang pertama penilaian diskusi antar kelompok yang persentase. Selanjutnya Bapak akan melaksanakan penilaian kognitif di akhir pembelajaran. Oke, sebelumnya Bapak bagikan dulu, ini ada linknya ya. Ini link materi ajar kita ya. Ini ada di Google Drive. Nanti bisa dilihat, Bapak bagikan di chatting ya, itu sebelah ada. Ini adalah materi ajar kita hari ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajarannya apa? Yang pertama di sini Bapak menampilkan sebuah gambar ya. Ini adalah gambar apa kira-kira? Ayo. Apakah ada yang tahu ini gambar apa? Ini ada 2 gambar ya, Bapak gabungkan ya. Coba, ada yang bisa menebak ini gambar apa? Gambar kota Jakarta, Pak. Gambar kota Jakarta, betul. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan gambar desa. Gambar desa, betul. Nah, di sini inilah perbedaan karakteristik antara desa dan kota. Otomatis dengan perbedaan ini mereka saling membutuhkan untuk satu sama lain. Selanjutnya ini ada sedikit video ya, boleh ditonton sebentar. Tolong diperhatikan ya.
Oke. Nah, sekarang anak-anak tadi sudah diberikan satu video ya, di mana video tersebut adalah perbandingan antara dan di kota. Itu sangat terlihat sekali jelas perbedaannya, seperti itu di mana di kota pembangunannya sudah sangat padat dan di desa masih sangat alami dan lestari ya. Nah, sekarang itu tadi video sebagai penyemangat kita ya untuk masuk ke dalam diskusi. Nah, di sini Bapak akan masukkan ke dalam diskusi ya. Nah, ini dari video tadi, dari materi ini Bapak sampaikan sedikit di sini antara interaksi desa dan kota. Itu pasti menghasilkan yang namanya dampak ya. Efek baik itu negatif maupun positif. Nah, di sini Bapak akan ambil satu contoh dampak antara interaksi desa dan kota adalah urbanisasi. Nah, di mana urbanisasi ini adalah salah satu ada yang tahu apa itu pengertian urbanisasi? Pak Hasanuddin tahu? Perpindahan, Pak. Perpindahan. Betul. Terus Penduduk dari desa ke kota. Oke. Pintar sekali ya nampaknya Pak Hasanuddin. Ya betul ya. Itu urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, inilah salah satu dampak terjadinya gara-gara proses interaksi desa dan kota. Ini menyebabkan penduduk di desa itu berbondong-bondong ke kota. Nah, ini ada gambar siklusnya bisa diperhatikan. Yang ini kota, yang ini desa, di mana di sini ada barang yang mengalir, orang ya, dan ada uang. Nah, inilah contoh-contoh yang menyebabkan yang menyebabkan terjadinya interaksi desa dan kota karena terbutuhnya tenaga kerja, ya barang mungkin terbutuhnya bahan mentah, baku, nah mengakibatkan terjadinya urbanisasi. Oke, di sini selanjutnya urbanisasi ini kan membawa dampak, pasti ada dampak bagi desa dan kota. Di sini Bapak akan bagi beberapa kelompok ya. Saya akan bagi beberapa kelompok di sini untuk 6 orang ya. Mudah-mudahan yang lainnya nanti hadir ya. Yang pertama ini ya sudah Bapak bagi kelompoknya ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Kita buat 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu Bu Sri, Hasanuddin, Triwidodo, dan yang kedua Satria, Nikodemus dan Darni ya. Jadi perhatikan ya kelompoknya. Setelah itu, setelah dibagi kelompoknya, selanjutnya Bapak akan membagikan artikel. Nah, di sini ada artikel ya. Ini ya. Dibaca itu artikelnya, tingginya urbanisasi dan masalah sosial perkotaan ya. Ini tadi terjadi akibat interaksi desa kota. Nah, ini artikelnya, contoh artikel. Jadi pengerjaan tugasnya adalah di dalam artikel ini nanti ada permasalahan. Nah, permasalahan apa yang terjadi di dalam artikel ini itu nanti coba kalian temukan, kalian cari masalah apa saja yang terdapat di dalam artikel ini, kemudian kalian tuangkan ke dalam LKPD ya, menjadi rumusan masalah. Setelah itu cari alternatif solusi pemecahan masalahnya. Tuh ya. Sebentar akan Bapak bagi link artikelnya. Bapak kirim di chat grup Google Meet ya. Ini link artikelnya ya. Link artikel di Google Meet. Di Google Drive Bapak ya. Yang kedua ini adalah mungkin susah dibuka aksesnya, nanti silakan boleh membukanya di internet langsung ya. Ini link yang kedua adalah linknya di internet ya, artikelnya ya Bapak ambil dari www.kompasania. Yang atas itu di Google dokumen Bapak, sudah Bapak simpan di Google Drive. Silakan dibuka masing-masing. Selanjutnya sesudah itu Bapak akan membagikan LKPD ya. Itu nanti lembar kerja ini akan dikerjakan oleh masing-masing ya. Bapak akan memberikan link LKPD-nya untuk kelompok 1 dan 2. Tolong diperhatikan sesuai kelompoknya ya.
Ini link LKPD kelompok 1. Itu ya. Link LKPD kelompok 1. Di mana isinya Sriwidayati, Hasanuddin, dan Triwidodo ya. Selanjutnya Bapak akan share link LKPD kelompok kedua ya. Ya, ini link LKPD kelompok kedua. Ya, di chatting. Dilihat yang bawah itu kelompok kedua, yang atas kelompok pertama, dan yang atasnya lagi itu ada link artikel. Oke. Sekarang kalian masuk ke LKPD-nya masing-masing ya. Masuk ke LKPD-nya masing-masing. Sambil membaca artikel, setelah itu menentukan masalah apa, serta mencari alternatif solusi. Untuk masalahnya berapa banyak itu terserah ya. Itu nanti akan seperti ini ya. Jadi ditulis dulu masalahnya apa, rumusan masalahnya apa, kemudian alternatif solusi. Tapi yang ada di artikel ya, yang Bapak share tadi. Untuk waktunya ini pukul 14.16. Bapak beri waktu 10 menit ya, sampai 14.26 ya. Oke, singkat saja. Oke, silakan kepada kelompoknya. Sekalian Bapak cek dulu apakah sudah masuk teman-teman yang lain ya. Si Nikodemus tadi yang belum hadir ya. Oh ya, masih belum hadir ya. Erni. Oke, udah hadir. Oke, silakan masuk ke LMS-nya, ke LKPD-nya masing-masing. Sudah bisa diakses kah kira-kira kelompok 1? LKPD-nya bisa dibuka? Bisa, Pak. Bisa semua. Kelompok 2 bagaimana? Sudah bisa. Oke. Sudah bisa Pak Guru. Oke, sebentar Bapak akan lari ke LKPD-nya. Biar kita bisa melihat pekerjaan kalian ya. Ini LKPD kelompok 1 dulu ya, kita lihat. Ya, sudah masuk di sini ya. Oh, masih membaca. Oke. Ini kelompok 2. Oke, nampaknya sudah mulai ada yang aktif ya. Jika ada kesulitan boleh ditanyakan. Apakah itu mengenai artikel? Untuk artikelnya ini untuk dilihat sambil menunggu membaca. Ya, ini artikelnya. Tingginya urbanisasi dan masalah sosial perkotaan. Jadi di sini kembali ke tugasnya harus mencari masalah ya, masalah yang terdapat di artikel ini. Itu kan banyak masalahnya tuh. Nah, kira-kira setelah ditemukan masalah itu terserah anak-anak aja peserta didik ya, tidak perlu harus semua masalah, beberapa masalah saja yang kira-kira dapat, tidak perlu harus 3, 2, tidak, sedapatnya saja boleh ya. Nanti akan dipresentasikan ya per satu kelompok. Setelah dapat nanti akan dipresentasikan
kepada teman-temannya untuk ditayangkan hasil diskusi kelompoknya ya, apa yang didapat dari artikel di atas. Nampaknya ada yang baru masuk ya, Nikodemus ya? Agak terlambat ya? Ya Pak, Ya, baru nyala listriknya Pak. Mohon maaf. ya. Tidak apa-apa, karena daring ini jadi kita banyak kendala. Ini Nikodemus tadi masuk kelompok 2 ya. Untuk Siap. Oke Pak. Itunya masih di kelompok 2 yaitu Bu dengan Satria dan Darni ya. Nanti ditanya ke temannya boleh. Oke Pak Guru. Ya. Kita lihat ke LKPD-nya lagi. Nah, sudah mulai ya. Ini sudah mulai ada ini kelompok 1 ya. Sudah mulai dapat masalah. Oke, bagus kelompok 1. Kita ke kelompok 2. Oke. Apakah ada kesulitan? Ini artikel ini Bapak ambil tadi di Kompas www.kompasiana.com ya. Ini untuk lebih memperjelas lagi. Ini contohnya salah satu kota terbesar di Indonesia ya, yaitu di kota Surabaya, satu kota. Jadi bisa ditemukan di situ banyak terjadi masalah ya akibat urbanisasi. Dan urbanisasi ini terjadi karena interaksi desa dan kota. Sambil mengisi, Bapak akan anukan sedikit. Biasanya urbanisasi ini kalau kita ketahui ya, biasanya terjadi di penghujung hari raya ya, seperti itu. Karena banyak sekali pekerja yang dari kota dia pulang kampung untuk melaksanakan hari raya dengan keluarga. Nah, kebanyakan ketika mereka lagi pulang ke kota di situ membawa sanak saudara seperti itu ya. Dengan bercerita mungkin mereka menceritakan pengalaman mereka di kota, bekerja di kota, pendapatan di kota itu enak seperti ini. Tapi sehingga membuat saudara, keluarga dan teman di kampung ini tergerak hatinya untuk pergi ke kota. Sehingga mereka ramai-ramai melakukan urbanisasi untuk mencari ke kota, mencari pekerjaan ke kota, mengadu nasib di kota. Tetapi banyak yang tidak sesuai kenyataan seperti itu. Nafsu besar, tenaga kurang. Mereka ingin bekerja ke kota tetapi tidak dilengkapi dengan skill dan kemampuan yang mumpuni. Jadi mereka di Jakarta menjadi apa? Itu kan menjadikan salah satu masalah. Ayo kita cek lagi. Kita ke kelompok 1. Wah, sudah ini. Ya. Oke, nampaknya. Ini kelompok 1 ya. Semangat sekali sepertinya ya. Sri Widayati, Hasanuddin dan Triwidodo ya. Ini nampaknya baru makan siang tadi ya. Oke, bagus. Kita ke kelompok 2. Oke, kita ke kelompok 2 sekarang. Oh, mulai ada sedikit pergerakan ya menyusul kelompok 1 ya sepertinya ya. Oke.
nampaknya si Satria ini yang paling semangat ini sama Darni ya, karena nampaknya tadi baru tidur siang, jadi semangat pasti. Oke, kita lihat waktu kita berapa menit lagi. Di sini pukul 2.25. Oke, 1 menit lagi ya. 1 menit lagi. Apa adanya nanti hasilnya akan dipresentasikan. Oke. Ini sudah mantap. Tidak usah banyak-banyak. Yang penting mengerti saja masalahnya apa, rumusan masalahnya, dan alternatif solusi pemecahan masalahnya itu saja. Oke. Bapak beri waktu 1 menit lagi, nanti yang presentasi pertama kelompok 1 ya. Di sini karena sudah lengkap nih tuh, dari 3 tuh, mantap sudah pokoknya. Nanti 100 nilainya nih ya, ditambah diskusinya nanti harus bagus. Ada 3 ya, kelompok 1 cukup, kelompok 2. Oke. Sekarang setelah kalian diskusi tadi ya, mengamati permasalahan yang ada di artikel tadi, sekarang waktunya kita untuk berdiskusi ya. Sekarang Bapak persilakan kepada kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap? Siap. Widayati, Hasanuddin dan Triwidodo siap? Siapa? Siapa? Oke, kalau gitu silakan siapa perwakilannya untuk mempresentasikan hasilnya. Ya, silakan di share screen-nya, di bagian screen yang pada teman-temannya. Siapa yang mewakili? Boleh. Langsung LKPD-nya tadi di share screen, dipresentasikan ya. Itu di sebelah kanan atas ada presentasikan dokumen kerapat ya. Atau kalau tidak bisa Bapak boleh bantu, tapi coba dulu boleh. Hasanuddin atau Triwidodo atau Sri Widayati yang ingin mencoba. Nampaknya Triwidodo ya. Ya, saya coba Pak. Nanti yang presentasi Hasanuddin. Oke, siap. Bisa? Oke ya, ini hasil diskusi kelompok 1. Oke, silakan Bapak, silakan waktu dan tempatnya. Silakan. Kurang besar. Gimana besarnya? Di titik 3 atas samping foto Triwidodo itu ada titik 3. Ya. Ya. Klik kiri. Ya. Oke. Wah, mantap. Silakan. Sudah cukup? Ya, silakan. Ayo silakan Hasanuddin atau Triwidodo, tidak apa-apa, atau Sri Widayati. Halo, Boleh. halo. Jumlah penduduk meningkat di kota. Bertambahnya pengangguran di kota. Kriminalitas meningkat, pencemaran meningkat. Kemudian rumusan masalahnya bagaimana cara mengurangi pengangguran. Alternatif yang kami temukan yaitu meningkatkan keterampilan dan pendidikan masyarakat. Itu untuk 1. Permasalahan yang kedua, coba ke bawah lagi. Masalah sosial permukiman kumuh.
mengelola pemukiman kumuh di perkotaan. Pemecahan masalahnya mengubah pemukiman kumuh menjadi area layak huni. Itu menurut kelompok kami. Permasalahan ketiga, masalah sosial kemacetan lalu lintas. Masalahnya kemacetan lalu lintas. Rumusan masalahnya bagaimana mengelola kemacetan lalu lintas di perkotaan. Pemecahannya menggunakan transportasi umum, yaitu ada bus, KRL, yang jelas bukan kendaraan pribadi, jadi mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Itu yang dapat kami temukan dari Artikel. dari artikel Kompas tadi. Oke, sudah bagus sekali kelompok 1. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Oke. Nah, sekarang ini sudah bagus sekali ya. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah ada yang ingin disanggah atau ingin ditambahi dari penemuan masalah yang berhasil diidentifikasi oleh kelompok 1? Ayo kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan ataukah sudah cukup puas atau bagaimana? Silakan Satria, Nikodemus, dan Darni. Sudah bagus kok, Pak. Oke. Bagus ya. Bagaimana Nikodemus dan Darni? Bagus, Pak. Oke, Sudah bagus, Saya Pak. terlambat masuk, Pak. oke. Ya. Oke, kalau begitu ya. Sekarang coba kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 2 presentasikan hasilnya, apa yang didapat. Mungkin bisa dibantu teman-teman. Laptop Ayo, saya lagi tidak siapa yang bisa. mau mencoba share screen? Share screen. Ria namanya ini yang semangat dari tadi, boleh dibantu share screen-nya untuk dijelaskan oleh Bu Darni. Ya. Silakan waktu dan tempat, saya persilakan untuk kelompok 2. Saya ya, Pak. Oke, jadi permasalahan yang kami temukan dari artikel yang tadi yaitu tingginya urbanisasi ke perkotaan menimbulkan tingginya angka pengangguran. Seperti yang dijelaskan tadi Bapak, kalau ada satu ke kota ya semua memboyong teman-temannya dan keluarganya. Kemudian adapun rumusan masalahnya di sini bagaimana meminimalisir angka pengangguran di perkotaan. Jadi menurut hasil diskusi dari kelompok kami di sini diadakan pelatihan skill untuk masyarakat agar bisa memproduksi dan membuat usaha mandiri sehingga tidak menimbulkan tingginya pengangguran. Kemudian yang kedua pemukiman kumuh. Sini juga artikelnya ada pemukiman kumuh. Adapun masalahnya bisa dibesarkan sedikit. Kalau saya tidak bisa membaca. Ya, bagaimana menanggulangi menjamurnya pemukiman yang tidak layak huni. Jadi adapun solusinya menyediakan fasilitas rumah susun. Demikian dari kelompok 2. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok 2 ya. Kasih aplaus dulu kelompok 2 ya untuk hasil presentasinya sangat bagus. Sekarang Bapak bertanya kepada kelompok 1 bagaimana untuk menanggapi hasil diskusi kelompok 2. Silakan. Jika ada yang ingin ditambahkan, ditanyakan atau disanggah, silakan kepada Sriwidayati, Hasanudi dan Triwidodo. Jika ada yang ingin ditanggapi dari presentasi kelompok 1. Bagaimana kira-kira? Mau Hasanuddin? nanggapin Pak, Ya, boleh, silakan. untuk Ayo. membuat usaha mandiri bagaimana caranya Pak? Kita nggak punya modal. Oke. Kita tampung dulu ya. Ini ke Bapak ya, pertanyaannya ya. Oke.
usaha mandiri, tidak ada modal. Oke, bagaimana? Ada lagi? Cukup? Oke, sekarang Bapak lempar dulu ke kelompok 2. Ayo, Satria, Nikodemus, dan Darni. Itu pertanyaan dari kelompok 1 tadi, katanya di situ kan di alternatif permasalahannya membuat usaha mandiri, bagaimana kalau tidak ada modal? Ayo, silakan. Bisa menjawab tidak? Kelompok 2. Maaf, ya, Iya kelompok 2. Pak, saya Oke. Pak. Di sini membuat usaha mandiri di sini kami diskusikan tadi itu maksudnya bukan usaha yang butuh modal banyak. Ya, usaha mandiri di sini bisa dimulai dari usaha yang paling kecil. Misalnya kan bisa jual gorengan, itu kan laku. Seperti itu maksudnya kami. Makasih Pak. Oke. Kasih apes ya untuk Satria ya. Oke, bagaimana Sri Widayati? Hasil Cukup, penjelasan Pak. dari Satria? Yes. Oke ya. Oke, terima kasih ya. Jadi hasil diskusinya sangat bagus ya. Semuanya aktif terlibat. Di sini sekarang Bapak akan meluruskan ya sedikit, akan mengevaluasi hasil dari presentasinya tadi ya. Di mana di sini tadi sudah ditemukan banyak permasalahan ya, baik dari kelompok 1 tadi pengangguran, masyarakat sosial umum permukiman kumuh ya. Nah, yang menarik tadi ada satu persamaan antara yang permasalahan yang dapat, yaitu masalah permukiman kumuh ya. Itu tadi kelompok 1 dan 2 ada. Bagaimana cara mengatasinya? Nah, itu. Jadi mengubah permukiman kumuh, tadi kelompok 1 nih ada mengubah permukiman kumuh menjadi area layak huni. Nah, kelompok 2 tadi menyediakan fasilitas rumah susun. Nah, intinya sama ya. Di sini sepertinya harus ada alternatif solusinya, yaitu pemerintah membuat bangunan. Kalau seperti Jakarta itu rumah susun ya. Kalau rumah BTN atau rumah tapak itu kayaknya tidak bisa di lingkungan Jakarta sekarang ya. Jadi intinya untuk mengurangi permukiman kumuh di perkotaan akibat arus urbanisasi yang tinggi, maka pemerintah juga diharapkan bisa membuat program-program pembangunan rumah susun itu. Oke. Jadi Bapak rasa sudah cukup ya? Sudah mantap semua diskusinya hari ini. Nah, sekarang Bapak akan share screen sebentar. Oke, ini bisa adanya tambahan evaluasi ya, pemecahan masalahnya dari beberapa masalah yang ada tadi ya. Perlu adanya pemerataan pembangunan di daerah ya, sehingga orang itu tidak semuanya melaksanakan urbanisasi ke kota ya. Di sini pemerintah sudah bekerja sama dengan Kementerian Desa ya, di situ dengan mengucurkan dana bala bantuan ya untuk memajukan masyarakat desa ya, untuk menggali potensi desa dan supaya maju seperti itu. Selanjutnya menyediakan berbagai bentuk lapangan pekerjaan baru. Nah, ini ya, pemerintah juga di sini harus menyediakan beberapa lapangan pekerjaan baru atau seperti pelatihan untuk keterampilan pekerjaan. Itu kalau di pemerintahan seperti di dinas apa yang melayani masyarakat untuk siap bekerja. Lupa Bapak, ada yang ingat? Kementerian Tenaga Kerja. Kementerian Tenaga Kerja ya, itu melalui dinas apa itu ya? Itu yang banyak juga program pemerintah yang sudah di sana. Selanjutnya ini yang penting ya, untuk mengendalikan arus urbanisasi, yang pertama adalah membatasi peningkatan populasi dengan cara melarang terjadinya perpindahan. Nah, di sini pemerintah yang di kota harus tegas dalam menyaring penduduk desa yang ingin pindah ke kota. Itu harus di perbatasan itu harus ketat ya, maksudnya seperti itu. Dan di setiap RT juga tidak mempermudah pembuatan KTP dengan domisili yang sebentar, baru seminggu pindah udah bisa buat KTP Jakarta dan seperti itu. Nah, ini menyebabkan salah satu urbanisasinya tinggi. Itu
Itu evaluasinya ya tentang pemecahan solusi masalah pemecahannya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini adalah urbanisasi dapat menjadi masalah yang cukup serius bagi kita semua apabila pemerintah tidak dapat mengatur dan memfasilitasi para kaum urban yang datang ke ibu kota dengan jumlah yang semakin meningkat tiap tahunnya. Jadi di sini diharapkan laju urbanisasi harus diperlambat ya. Oke, Bapak rasa sudah cukup ya. Nah, untuk memberikan penguatan sedikit, sebentar Bapak pindah laptop lagi. Di sini. Ini ada penguatan sedikit untuk kalian ya. Sebelum kita melaksanakan penilaian kognitif. Ini Bapak ambil di, apakah sudah terlihat? Belum ya? Oke. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ini untuk mendukung kegiatan pembelajaran kita hari ini. Nampaknya agak lelet, tunggu sebentar. Nah, ini ada Bapak buka di website BPS ya. Di sini ada persentase penduduk daerah perkotaan menurut provinsi tahun 2020 sampai tahun 2035 ya. Di sini ada. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita lihat dari hasil data BPS Badan Pusat Statistik ya, akibat pengaruh urbanisasi itu sangat besar ya. Ternyata setiap tahunnya meningkat itu, tidak menurun. Nah, bagaimana cara mengatasinya menurun? Kok meningkat terus seperti itu ya? Ini data yang diperoleh dari BPS ya. Salah satu data untuk mendukung kita bahwa arus urbanisasi itu harus memang diperlambat atau diatasi ya sesegera mungkin. Ini masalah yang sangat penting bagi pemerintah ya. Nah, ini contoh beberapa provinsi ya, laju pertumbuhan penduduk kotanya sangat cepat ya dari tahun ke tahun ya. Oke. Setelah melihat tabel ini, setelah kita mempelajari materi, sekarang Bapak akan memberikan suatu tes evaluasi. Nah, sekarang tes evaluasi. Nanti linknya akan Bapak share di chatting Google Meet ya. Bentar ya. Ini ada link, kalian akan melaksanakan evaluasi ya. Sebentar. Oke, itu silahkan. Sudah Bapak kirimkan ya di chatting Google Meet ya. Itu ada penilaian kognitif ya. Silakan dibuka linknya. Di situ Bapak memberikan ada 5 soal saja untuk evaluasi kita terhadap hasil pembelajaran hari ini ya. Silakan diklik linknya, dikerjakan ya sesuai kemampuannya masing-masing ya. Dan kita sama-sama akan melihat hasilnya di layar ya. Ada kesulitan untuk mengakses link Google Form-nya? Aman Pak, aman. Oke. Silakan ya Bapak beri waktu 5 menit ya untuk pengerjaannya. Berhubung waktu kita sudah mau habis, Bapak beri waktu 5 menit.
Oke, silakan dikerjakan. Jika ada kesulitan boleh ditanya ya. Itu hanya evaluasi mandiri saja, kognitif 5 soal ya. Itu mengukur sejauh mana pengetahuan kalian terhadap hasil pembelajaran kita hari ini ya. Ada yang sudah? Jadi saya tidak bisa diketik, Pak. Mana caranya? Bagaimana? Tidak bisa diketik, Pak. Nggak bisa diketik? Ya. Sudah login ke emailnya belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Yang lain ada masalah? Bentar, Pak, saya coba lagi. Oke, coba lagi ya. Ini ada satu yang sudah mengirimkan ya. Selesai, Pak. Iya ya, oke. Satria sudah masuk datanya ya. Dapat berapa, Pak? Wah, besar nilainya nih. Nilainya benar semua nih. Serius? 100 ya. Yeay. Nah, ayo yang lain semangat. Ayo. Nampaknya Satria ini tadi sangat memperhatikan ya dan sangat membaca modul ya. Ini nanti bisa jadi contoh. Nah, ini sudah ada lagi. Ada 3 orang ya. Oke, ini. Oke. Ini mungkin karena pergangguan sinyal ya, ini baru 4 orang, nanti ini bisa dilanjutkan ya. Ya, Pak. Bapak tunggu sampai jam pulang nanti ya, boleh, nggak apa-apa. Ini baru 5 orang ya, tidak apa-apa. Karena waktu sudah habis, seperti itu ya. Oke, Bapak rasa terima kasih cukup ya pertemuannya hari ini. Nanti nilainya akan Bapak share di grup ya. Bapak rasa itu, dan Bapak akan menyampaikan materi untuk minggu depan ya. Untuk sebagai kisi-kisinya, materi kita minggu depan itu kita akan mempelajari tentang pemerataan pembangunan ya. Oke, tolong diingat, nanti Bapak akan sharekan lagi modulnya ya ke grup. Oke, seperti itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih semua peserta tadi atas partisipasinya ya. Semoga pembelajaran tadi dapat menjadi berkat buat kita semua. Itu saja Bapak akhiri pelajaran Bapak hari ini. Selamat sore semuanya. Sore, Bapak. Sore. Terima kasih Bapak. Ya, Ya, untuk semua. rekaman Pak Ginting, saya stop record ya. Iya, Pak.